Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ini kelas sama, mata kuliah sama ya, tapi dua kelas di Pekim sama PMAT ya, Pekim sama PMAT ya. Ini saya gabung karena memang saya tuh sudah saya kemarin tuh koordinasinya agak bingung ya. Jadi ternyata ini saya sebenarnya sama Pak Munib ya, Pak Profesor Munib, BD1 Tarbiyah. Sebenarnya sama beliau, tapi kok diserahkan saya, gitu loh. Serahkan saya semua. Nah, itu kan yang model seperti itu kan itu model asistensi ya. Artinya beliau sama asisten, nanti terus yang mengajar itu mungkin beliau masuk di pertemuan pertama dan terakhir biasanya seperti itu, terus asisten. Nah, sedangkan ini saya bukan asisten itu loh. Saya bingung juga. Berdua tapi kok diserahkan saya, itu kan sebenarnya saya kan kalau bisa ini kan sama ini kasusnya sama di yang dua kelas ini ya, di Pekim sama PMAT ini kasusnya sama beliau juga, sama Pak Munib juga. Nah, maka kalau satu-satu ya tidak apa-apa gitu loh. Artinya mungkin beliau yang megang yang di Pekim atau di PMAT, saya yang satu begitu kan, di Pekim atau di PMAT. Tapi ternyata tidak. Nah, akhirnya ya diserahkan saya. Akhirnya ya kemarin saya sudah bilang Kaprodi Pekim ya, Pekim Pak Hamidinal ya. Katanya digabung tidak apa-apa, yang penting mata kuliahnya sama, gitu kan? Mata kuliahnya sama. Oh ya sudah, kemarin saya sudah koordinasi sama Mbak siapa? Yang Pekim ya, Mbak siapa? Indria, Pak. Indria ya? Iya. Ya, Pak. Tapi saya tetap minta persetujuan dulu ya. Saya tidak serta-merta langsung secara sepihak menggabungkan keinginan saya sendiri, tapi saya juga meminta persetujuan dari teman-teman bagaimana gitu kan. Nah, kalau setuju ya alhamdulillah gitu kan. Tidak apa-apa, saya ampuh semua, tetapi jadi satu begitu. Tapi nanti tetap jadi satu ini hanya waktu kuliah saja, tapi nanti masalah penilaian, penugasan itu sendiri-sendiri, tetap sendiri-sendiri. Nanti tetap sendiri-sendiri, tapi dalam waktu kuliah, karena sebenarnya juga saya ada jadwal agak tabrak-tabrakan ya, karena sebenarnya bukan jadwal saya, akhirnya saya disisipkan, jadinya tabrakan jadinya, ya begitu. Jadi tidak apa-apa ya, ini jadi satu begitu ya, semuanya saya minta keikhlasan semuanya. Bagaimana? Iya Pak, tidak apa-apa. Iya. Iya Pak. Ya. Nah untuk medianya ini punya sendiri ya, Zoom-nya ya, punya akun kelas sendiri ya, yang Pekim ya? Iya Pak. Oh, yang berbayar itu ya? Oh ya, ya tidak apa-apa kalau dari Pekim rela memberikan fasilitas ya, memfasilitasi dari teman-teman PEMAT, atau kalau PEMAT punya sendiri nanti bisa gantian gitu kan. Sepertinya tidak punya ya. Yang dari 10 kelas yang saya ampuh itu ini kelas ini, kelas yang Pekim yang ini semester berapa ini? 2 ya? Ya, ini yang punya akun sendiri,
punya Zoom sendiri kelasnya. Ya, sangat bagus sekali ya. Ada inisiatif yang sangat bagus. Ya, semoga dengan dengan ikut bantu memberikan fasilitas media Zoom, ya semoga menjadi amal kebaikan semua ya teman-teman dari Pekim. Semoga diberikan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, sebelum nanti saya ini pertemuan pertama ya. Nanti saya perkenalan sedikit. Setelah itu saya sampaikan mengenai kontrak belajarnya ya. Namun sebelum itu mari kita, karena ini pertemuan pertama ya, kita berdoa bersama, baca Fatihah ya, dengan harapan semoga kuliah kita ya, studi teman-teman semua berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar studinya, terutama kuliah dengan saya juga semoga berjalan dengan lancar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Baik, selanjutnya saya perkenalan ya. Saya ini saja bukakan kurikulum vitae saja. Sebentar. Ini saya bisa share ya? Bisa ya? Bisa. Bentar. Ya, ini kurikulum vitae saya ya. Ini nama saya ya, udah tahu semua ya. Nama Muhammad Aufal Minan ya. Bentar. Ya, ini di sini ada pangkat golongannya. Ini karena kurikulum vitae jadi agak lengkap ya. Ya, saya kelahiran di sini jabatan fungsional saya asisten ahli, tapi bukan asisten dalam makna asisten dosen ya, asdos istilahnya ya. Asdos asisten dosen itu bukan, beda asisten dosen sama asisten ahli. Kalau asisten ahli itu memang jabatan fungsional pertama seorang dosen ya yang belum S3, yang belum doktor. Kalau sudah doktor nanti langsung lektor, tapi kalau belum doktor itu nanti jadi dosen pertama itu jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli. Itu jabatan fungsional pertama. Nanti setelah itu lektor, setelah lektor kepala, setelah itu guru besar atau profesor itu ya. Nah, karena memang saya baru ya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi saya jabatan fungsional saya asisten ahli ya. Saya kelahiran Jepara ya. Saya aslinya Jepara. 5 Mei 91 ya. 5 Mei 91 kelahiran saya. Sekarang tinggalnya di Sleman ya, di Jalan Turi, Joglokerten, Trimulyo, Sleman, Kecamatan Sleman ya. Ya, itu sekilas mengenai saya, terus riwayat pendidikan ya.
riwayat pendidikan, saya dulu sejak kecil ya, SD di desa saya sendiri ya, dan saya juga mengaji di majelis taklim punya bapak saya sendiri ya. Alhamdulillah ada majelis taklim, dan dulu ketika dulu itu lumayan banyak juga santrinya. Saya ikut mengaji dari sejak kecil, dari sejak SD, di rumah itu mengaji dari mulai SD sampai SMA, karena saya SD sampai SMA itu saya di rumah. Jadi saya paginya sekolah SD, setelah SD MTS ya, MTS di dekat rumah sendiri. Terus setelah itu saya di SMA Pecangaan ya, SMA Negeri Pecangaan. Namun saya ngelaju dari rumah. Itu di kecamatan SMA-nya. Saya ngelaju dari rumah dan saya tetap paginya sekolah sampai siang, terus malam dan habis subuh saya mengaji ya, mengaji dari berjenjang dari kalau ngaji nahunya ya berjenjang dari mulai jurumiyah, imriti sampai alfiyah. Alhamdulillah saya bisa hatam. Begitu juga fikihnya juga berjenjang sampai Fathul Muin ya, walaupun belum hatam saya Fathul Muinnya. Terus juga ngaji tafsir dan yang lain-lain ya. Pada intinya itu. Terus setelah itu saya tidak langsung kuliah setelah lulus SMA. Sebenarnya ingin langsung kuliah, tapi karena ya perjalanan sejarah lika-liku dalam belajar ya. Saya dulu inginnya di STAN itu ya, STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ternyata saya gagal, saya tidak lolos. Namun itu akhirnya saya diberikan jalan yang terbaik. Saya gagal di STAN, terus saya akhirnya mondok di Kudus. Di Kudus saya mondok di 2 tahun di Kudus ya, di Pondok Ar-Raudhatul Mardiyah. Di situ menghafal Al-Quran selama 2 tahun. Tahun 2000 saya lulus SMA 2009 ya. Saya mondok 2009 sampai 2011 di Kudus. Setelah mondok saya kuliah di Jogja di UIN ya, di prodi PAI saya alumni PAI ya, di UIN, dan mondok di Kerapia ya, di Al-Munawir Kerapia, mondok di sana masuk 2011. Nah sebelum saya wisuda S1 saya wisuda di Kerapia dulu, wisuda khataman Al-Quran ya, tahun 2013. Tahun 2015 saya wisuda S1 ya, jadi saya S1-nya lulus tepat waktu ya, 2011 masuk, 2015 lulus. 3 tahun 7 bulan berapa hari begitu, intinya pas 8 semester, tepat waktu lah ya. Tidak terlalu cepat juga dan juga tidak telat, artinya tepat waktu. Terus setelah lulus 2015 saya langsung lanjut S2 ya. Saya masuk S2 tahun 2015, namun lulusnya saya 2018. Artinya saya memakan waktu 6 semester ketika S2 ya. Jadi saya tidak seperti ketika S1. Kalau S1 tadi kan tepat waktu ya. Kalau S2 saya dibalik. Lulus di waktu yang tepat, bukan tepat waktu tapi di waktu yang tepat. Ya, kira-kira bagaimana ininya? Perbedaannya apa ini? Ya, kalau S1 tepat waktu, S2 lulus di waktu yang tepat. Karena tidak tepat waktu ya, 6 sampai 6 semester. Ya, karena ketika itu saya ketika semester 4 ya, saatnya ngerjain tesis, saya menikah ya. Saya menikah. Jadi karena menikmati
masa-masa awal pernikahan, jadi lupa dengan tesisnya itu ya, lupa dengan tesisnya. Jadi kan eman-eman tuh ya, masa-masa awal pernikahan ditinggalin itu kan eman-eman ya, punya istri baru dianggurin kan eman-eman. Jadi yang akhirnya korbannya tesisnya yang dianggurin gitu ya, tesisnya yang dianggurin sampai molor sampai 6 semester 6 intinya itu ya. Kenapa saya katakan lulus di waktu yang tepat, karena ketika saya lulus ya, saya wisuda September tanggal 5 September saya wisuda. Terus orang memandang kan lulus itu kalau sudah wisuda gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kuliah itu lulus ya kalau sudah sudah munakosa terus sudah yudisium itu sudah lulus ya. Tapi orang memandangnya, orang umum kan memandangnya kalau belum wisuda belum dikatakan lulus kan seperti itu. Jadi sebenarnya saya sudah lulus itu Juni ya, Juni sudah lulus. Tetapi wisuda saya kan September ya. Ketika itu harusnya Agustus, tapi molor September karena ada masalah di sistem ketika itu, di SIA-nya. Jadi wisuda tanggal 5 September, terus pertengahan September ada bukaan CPNS ya, ada bukaan CPNS. Dan saya ikut, alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah lolos tahun Januari 2019. Pengumuman saya resmi lolos menjadi PNS atau ASN sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga ya. Jadi saya lulus langsung menjadi dosen, lulus S2 langsung menjadi dosen ya, tidak ada jeda nganggurnya. Nah, kalau saya tadi S2-nya tepat waktu 4 semester ya, akhirnya dalam waktu 1 tahun itu saya ya orang memandangnya ini lulus S2 kok belum ngapa-ngapain itu kan ya, paling-paling ngajar di sekolah, ngajarnya juga belum jadi guru tetap ya. Jadi alhamdulillah setelah lulus langsung keterima menjadi dosen ya di UIN Sunan Kalijaga ya. Alhamdulillah itu lulus di waktu yang tepat ya. Alhamdulillah itu semua saya merasakan berkah dari Al-Quran ya. Saya banyak mendapatkan berkah dari Al-Quran ya, karena memang saya niatkan mendedikasikan diri untuk Al-Quran ya, untuk khidmah pada Al-Quran. Saya ketika S1 juga sudah selain saya ngaji, saya juga mengajar ya. Karena saya terinspirasi, saya mengamalkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, saya mengaji di pondok, saya mengaji Al-Quran, ya kan, menghafal Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, dan saya juga mengajar ketika S1 sudah mulai mengajar Al-Quran ya, di sekolah privat ya, mengajar tahfidz dan lain sebagainya, tahsin. Saya intinya mendedikasikan diri untuk Al-Quran sampai sekarang, dan niat saya sampai akhir hayat gitu ya. Saya di sini juga menemani santri-santri menghafal Al-Quran ya. Di sini jika kalian ya ada yang ingin ikut setoran hafalan Al-Quran juga silakan datang ke sini ya. Atau ingin tinggal di sini juga bisa tinggal di sini ya bersama santri yang lain. Kalau tidak mampu ya insya Allah free ya. Kalau tidak mampu, kalau mampu ya ikut bantu biaya makan, itu aja, biaya makan saja. Kalau tidak mampu, memang tidak mampu ya free. Atau mungkin punya saudara juga silahkan datang ke sini dari mulai usia SMP, SMA sampai mahasiswa juga ada. Ya,
Jadi saya kembali lagi saya banyak merasakan berkah ya dari Al-Quran. Dari saya mulai A1 itu saya sering mendapatkan beasiswa ya karena Al-Quran. Ya, terus S2 saya S2-nya juga beasiswa, saya tidak bayar ya karena Al-Quran juga. Nah, ketika S2 juga banyak yang menawarkan rumah untuk saya tinggali secara gratis ya. Ada yang punya rumah biasanya dikontrakkan, diminta untuk ditempati saya secara gratis, listriknya gratis, bahkan dikasih makan ya. Itu sudah mulai sejak kuliah saya seperti itu. Jadi sejak kuliah sudah bisa cukup ya, secara materi sudah bisa mencukupi sendiri, walaupun saya tidak mengatakan saya bekerja ya. Saya ketika kuliah saya tidak mengatakan saya bekerja karena saya mengajar Al-Quran itu aja. Saya mengajar Al-Quran, saya mengamalkan Al-Quran ya kan sebisa saya. Alhamdulillah ya seperti itu. Sejak kuliah alhamdulillah sudah ibarat kalau kata orang ada kata orang bijak ya. Kalau dunia itu dikejar maka dunia itu akan lari gitu kan. Nah, kalau dunia tidak dikejar maka dunia yang mengejar kita yang datang sendiri kan seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Terus sekarang sebagai mengabdi di UIN ya untuk sebagai dosen. Dan ini diminta Prodi, bantuan dari Prodi, Bekim dan Pemat untuk membantu mengajar mata kuliah Ulumul Quran ya. Kalau saya home base-nya di PAI ya, di PAI. Baik, ada yang ingin ditanyakan silakan. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi ini perkuliahannya itu dilaksanakan secara daring sampai pertemuan akhir ya, Pak? Ya. Digabung dengan pendidikan Kenapa? matematika gitu. Hmm? Digabung dengan pendidikan matematika seterusnya gitu. Ya nanti begini Mbak. Jadi kalau daring kita gabung, kalau nanti luring ya, paling tidak kita dalam satu semester ini minimal sekali lah ya. Kita pernah luring gitu ya, yang bisa luring. Nanti kita luring, kalau pas luring ya tidak gabung ya, nanti yang itu aja dibatasi ya, apalagi gabung malah tambah terlalu banyak. Nanti kalau pas luring tatap muka ya nanti saya usahakan masing-masing Pekim dan Pemat ini minimal sekali lah kita agendakan untuk tatap muka ya, minimal sekali dalam satu semester. Nanti pas luring ya, pas tatap muka ya tidak gabung ya, tapi kalau pas daring kan sebenarnya tidak terlalu masalah ya kalau gabung itu. Kalau gabung tidak terlalu masalah sebenarnya, malah bisa saling tukar pikiran ya. Satu tema nanti dari Pekim pandangannya seperti ini, dari Pemat teman-teman Pemat pandangannya seperti ini. Jadi bisa saling melengkapi. Kita itu kan memandang sesuatu kalau dari banyak sudut pandang itu akan menghasilkan menghasilkan lebih komprehensif. Kalau dari satu sudut pandang ya hasilnya lebih sedikit, ya kan? Ilmu yang kita dapatkan lebih sedikit. Jadi jangan memandang sesuatu seperti kacamata kuda ya. Kacamata kuda itu kan satu arah ini ya, satu sudut pandang. Nah, jangan seperti itu. Kita harus memandang sesuatu dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Kalau sudah seperti itu nanti kita akan akan terbuka ya. Kita akan open minded. Kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu ya. Taunya cuma itu gitu. Ya.
Begitu, Mbak. Jadi kita adakan minimal sekali ketemu ya, karena memang kalau ketemu langsung ya, itu memang ada nilai tersendiri ya, dan nilai tersendiri. Jadi kalau sahabat itu kan dikatakan sahabat kalau pernah bertemu dengan Nabi dan beriman ya. Ada dua indikator. Dua indikator utama seorang dikategorikan sebagai sahabat, yaitu pernah bertemu langsung dengan Nabi dan beriman. Kalau salah satu tidak, maka tidak dikategorikan sahabat. Beriman tetapi belum pernah ketemu Nabi, ya tidak dikategorikan sahabat. Nanti kategorinya bisa tabiin, dan kalau apalagi kalau sudah tidak sezaman Nabi ya. Kalau sezaman Nabi, Nabi masih hidup, tapi tidak pernah ketemu pun tidak dikatakan sahabat kalau belum pernah ketemu, walaupun beriman. Ya, seperti itu. Kalau pernah bertemu dan tidak beriman, juga sama, tidak dikatakan sahabat. Contohnya siapa? Siapa? Contohnya. Pernah bertemu tetapi tidak beriman. Ya banyak ya. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Maka kita nanti agendakan minimal sekali kita tatap muka ya. Kita minimal sekali tatap muka ya. Karena memang tatap muka ada nilai tersendiri ya, yang tidak didapatkan ketika daring ya. Kita bertemu orang tua itu kan secara virtual, video call ya, dengan ketemu langsung kan tetap beda ya. Nilai pertemuannya itu beda, bertemu dalam layar dan bertemu langsung secara fisik ya. Itu tetap berbeda. Kalau di ketika daring itu lebih pada transfer of knowledge saja ya, hanya materi saja. Tapi kalau ketemu langsung itu kita bisa melihat langsung ya, bagaimana akhlaknya, begitu kan. Secara kita bisa menilai dari sisi afeksi, psikomotorik dan lain sebagainya, kita bisa mengamati langsung seperti itu. Baik, silakan ada lagi kalau ada yang ingin tanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk absensi hari ini gimana, Pak? Absensi saya saya lihat daftar yang hadir ini di partisipan sini kan. Nah, nanti saya absen sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk absen ini ya, absensi tidak tidak satu model, artinya sampai akhir semester kayak gini terus tidak. Nanti suatu saat saya kirim, saya minta untuk absen di e-learning gitu ya. Suatu saat ya mungkin kadang-kadang saya panggil ya kalau memungkinkan ya. Jadi tidak mesti. Nanti saya sampaikan, kalau saya tidak menyampaikan apa-apa berarti absennya saya sendiri gitu. Kalau saya dibuka di e-learning, absen di e-learning nanti saya sampaikan. Silakan absen di e-learning. Bagi yang ikut Zoom, tapi yang nggak ikut tidak usah diberitahu. Tidak ikut kuliah tapi ikut absen. Nah itu kan jangan ya. Baik, silakan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah pertemuan atau daring ulumul Quran ini dilakukan setiap hari Jumat? Ini dari Pemat. Dari Pekim, Mbak. Oh, begini ya. Kejadwalnya Jumat kan, Pekim? Iya, Pak. Kemarin saya minta Rabu karena siapa Mbak Indria ya memberikan jadwalnya. Wah, ternyata ini nggak bisa ya. Nggak bisa, akhirnya ya tidak apa-apa Jumat. Saya tanya di PJ Pema ternyata kosong ya, alhamdulillah bisa digabung gitu ya. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya share outline ini ya, perkuliahan kita ya. Tidak ada?
Baik, sebentar saya tak pindah tempat. Cilo ya. Baik, ini udah terlihat ya? Halo? Sudah, Pak. Ya. Baik, ini outline mata kuliah kita ya. Ini sama mata kuliahnya ya, Ulumul Quran. Materinya juga sama ya. Jadi Ulumul Quran itu adalah mata kuliah universitas ya. Penciri universitas. Jadi penciri UIN ya. Bedanya kalian ini kan pendidikan MIPA ya. PMAT, PKIM, PFIS ya, PBio itu kan pendidikan MIPA. Nah, itu bedanya kalian dengan UNY, dengan UNES, dengan UGM ya. Kalau UGM murni ya. Dengan yang lain-lain, UNJ dan lain sebagainya, itu adalah kalian mendapatkan mata kuliah Ulumul Quran, mendapatkan materi Ulumul Quran. Kalau yang dari UNY dan UNES dan lain sebagainya, UNS ya, tidak dapat materi Ulumul Quran dalam kurikulum perkuliahannya. Tapi dia kalau belajar sendiri di luar itu beda urusan ya. Tapi di dalam mata kuliah dia tidak mendapatkan mata kuliah Ulumul Quran. Nah, kalau di UIN, nah untungnya itu ya, kelebihannya itu. Jadi kelebihan mahasiswa PKIM, mahasiswa PEMAT UIN dengan PEMAT PKIM UNY, nah, ada nilai lebih dari untuk mahasiswa UIN ya, karena mendapatkan materi ulumul Quran, ulumul hadis, ya kan, peradaban Islam dan lain sebagainya. Itu mata kuliah penciri universitas. Jadi untuk materinya sama ya, satu UIN itu sama. Nah, nanti kalau di Al-Quran ya, tafsir itu nanti mata kuliahnya lebih mendalam ya, dan lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kalau untuk ya. Ya, saya kira kalau PKIM dan PEMAT, PBio, PFIS ya, bahkan juga PGMI ya, bahkan juga PAI untuk ulumul Quran sama materinya ya. Cuma nanti elaborasinya mungkin itu sesuai kapasitas masing-masing mahasiswa ya. Bisa jadi yang dari PEMAT atau PKIM lebih mendalam dari PGMI, dari mahasiswa PGMI bisa jadi. Nah, itu tergantung masing-masing individunya ya. Nah, seperti itu. Lah materinya apa? Materinya perkuliahan kita nanti adalah ini ya.
Ini saya sudah apa namanya 11 materi untuk nanti untuk tugas ya, untuk tugas. Jadi ada ini 11 ya. Ada konteks historis sebelum turunnya Al-Qur'an, sejarah turunnya Al-Qur'an ya. Terus sejarah kodifikasi Al-Qur'an, perkembangan ulumul Qur'an, nasikh mansukh ya. Tema-tema pokok Al-Qur'an dan kisah, kemukjizatan, metodologi penafsiran ya, terus mengenal kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Nah, ini di sini sudah ada juga referensinya ya. Di sini bisa dibuat referensi. Ini ya. Untuk standar penilaiannya ini apa namanya? Saya ganti ya. Untuk tugas saya buat 30 ya. 30 UAS 30. Terus UTS saya kira cukup 25 ya. 25. Untuk keaktifan ya, sikap atau keaktifan ini 10 ya. Ini UTS 20 saja. UTS 20, terus sikap keaktifan 10, kehadiran 10. Baik, komposisi seperti ini bagaimana? Disetujui? Halo? Pak, izin menanggapi kalau semisal UAS sama UTS-nya sama 25-25 bagaimana? Oh, begitu. Oh ya, tidak apa-apa. Bagaimana yang lain? Yang lain dulu, yang lain silakan. Ya setuju Pak. Ya, 25-25, Pak. 25. Nah ya. Begini ya. Begini? Iya, Pak. Setuju ya? Ini mau open payment ya. Kalau tidak ada suara tidak setuju berarti saya anggap setuju semua. Ya. Pak. Baik, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang protes ya. Jadi komposisi penilaiannya seperti ini. Baik, nanti tinggi di penugasan ya, karena memang menurut saya itu yang pokok sih sebenarnya ya, yang pokok dalam penilaian. Baik, ini sebelum ke penugasan sampai sini ada yang ditanyakan? Habis ini saya sampaikan mengenai penugasannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Nah, sekarang mengenai penugasan ya. Untuk PJ masing-masing ya, Mbak Indria, dari Kim dan Pemat siapa? Dari Pemat saya Pak Indri. Oh ya, Indri. Oh, Dari Pekim saya Pak Indria. hampir sama ya, Indri dan Indri. Tapi saya biasanya dipanggilnya Tias, Pak. Jadi bisa dipanggil Tias aja. Oh begitu, Mbak Tias ya. Mbak Oke, Tias Kim dan Mbak Indri Pemat ya. Nanti tolong dikoordinir teman-teman untuk membentuk kelompok ya. Nanti ada 11 kelompok. Jadi nanti dibentuk 11 kelompok. Kenapa saya serahkan kalian sendiri ya, Mas, teman-teman sendiri. Nanti koordinasi dengan dikoordinir oleh PJ masing-masing. Karena supaya lebih enak ya. Lebih enak saling legowo gitu kan. Nah, kalau saya bentuk langsung dari absen pertama, nah, nanti padahal mata kuliah yang lain absen pertama juga, kasihan yang absen pertama. Jadi bagaimana enaknya silakan dibentuk sendiri, mau urut dari awal, mau urut dari akhir,
Mau dari tengah, mau acak, mau bagaimana silakan. Pada intinya saya tolong nanti PJ mengkoordinir dan saya nanti diberikan hasilnya ya. Hasil pembentukan kelompok. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja sampai kelompok 11. Itu ya. Pekim dan Pemat masing-masing sendiri-sendiri itu ya, nggak jadi satu. Pekim sendiri, Pemat sendiri. Jadi nanti setiap perkuliahan besok kalau sudah mulai presentasi ya, itu setiap perkuliahan 2 presentasi gantian. Baik dari Pekim atau Pemat siapa dulu silahkan, yang penting gantian ya. Terus nanti ketika tanya jawab atau diskusi bebas, mau dari teman-teman Pekim mau nanya ke yang presentasi dari Pemat silahkan, mau Pemat nanya ke Pekim silahkan, mau nanya sendiri ke temannya sendiri silahkan, ya mau bertanya, mau menanggapi, mau menyanggah dan sebagainya silahkan, mau konfirmasi silahkan, ya. Jadi tapi yang presentasi gantian, Pekim dulu, setelah itu langsung lanjut Pemat, setelah itu baru tanya jawab, seperti itu ya. Saya kira itu lebih efektif, lebih efisien ya, terutama bagi saya ya, karena memang bukan saya karena apa, karena ini sebenarnya tadi itu ya, sebenarnya saya juga bukan asisten. Terus selain itu juga saya kira kalau digabung tidak terlalu bermasalah kalau daring ya. Kalau luring bermasalah, kalau daring tidak bermasalah karena mata kuliah yang sama dan materinya juga sama. Ya nanti 11 kelompok. Nah, apa tugasnya? Tugasnya ini temanya. Berarti kelompok 1 ya yang ini nomor 1 dan sampai 11 ya. Urut. Ini kelompok 11 berarti materi nomor 11. Nanti itu temanya. Nah, terus yang ditulis apa? Yang ditulis itu temanya, formatnya nanti saya kirim. Saya kirim formatnya. Saya nanti kirimkan template ya, template jurnal. Template jurnal PAI sebenarnya. Saya translate ke bahasa Indonesia. Jurnalnya kan sudah berbahasa Inggris. Tapi saya sudah yang perlu saya terjemahkan bahasa Indonesia. Itu template-nya. Nanti jadi penulisnya adalah berbentuk artikel ya, bukan makalah. Berbentuk artikel, formatnya sudah berstandar format artikel jurnal ilmiah ya. Artikel jurnal ilmiah. Nanti diikuti saja formatnya seperti itu. Apa tulisannya menggunakan apa, ya kan? Diikuti saja formatnya. Nanti saya kirimkan ke grup masing-masing ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin menanggapi, Pak. Iya, silakan. Nah, kalau menurut saya untuk 1 hari 2 kelompok itu dengan materi yang sama cukup membosankan pertama ya, Pak. Terus ditakutkan juga waktunya nggak cukup, Pak. Kalau saran dari saya kan kita akan digabung seterusnya nih. Ya, Pak, ya. Kemungkinan akan digabung seterusnya. Bagaimana kalau dibagi aja? Kalau minggu ini Pekim yang presentasi kan otomatis Pemat juga kan masuk. Jadi Pemat juga terima materinya, terus minggu depannya dari Pemat, minggu depannya lagi dari Pekim gitu, Pak. Karena pasti kan membahas materi yang sama gitu, belum tanya jawabnya dengan siswa sebanyak 82 orang, masa yang bertanya cuma 2 atau 3 orang kan tidak mungkin ya, Pak. Kalau saya pribadi kayak gitu, Pak, menurut saya. Berarti begini, 11 materi ini dibagi berarti dibagi separuh-separuh gitu ya? Atau bagaimana? Atau tetap sama? Tapi kalau sama, kalau sekarang Pekim, besok Pemat itu nanti pertemuannya yang kurang, harus harus 2 kali dalam seminggu, sama saja digabung nggak digabung. Jika diganti jamnya bagaimana, Pak? Maksudnya? Kalau misalnya untuk Pekim pagi, untuk Pemat siang gitu. Ya tidak apa-apa, tapi tadi sudah saya sampaikan itu ya, Mbak siapa? Tias.
nanti agak mundur. Jadi nanti kuliahnya beda-beda, tapi jadi begini ya. Misalkan waktu 100 menit nih ya, waktu 100 menit. Ya. Jadi 2 kelas gabung atau bisa dipisah, tapi waktunya tetap ya paling tidak 120 menit ya. Tidak terus langsung jadi 200 menit, tidak ya, nanti sama saja. Karena saya ada ngajar juga ini, ada ngajar juga jam 10, saya ada ngajar juga. Jadi tidak apa-apa, tapi waktunya di paruh-paruh ya, separuh untuk Pekim, separuh untuk Pemat, begitu. Bagaimana? Nanti jadinya sendiri-sendiri, tidak gabung. Maaf Pak, izin mengomentari. Menurut saya digabung saja Pak, lebih efektif. Karena kalau cuma 50 menit, 50 menit, kayaknya nggak efektif Pak pembelajaran Pak. Lebih baik digabung menurut saya. Iya. Terima kasih Pak. Saya kira digabung tidak apa-apa ya. Tadi saya sudah sampaikan, temanya sama ya. Misalkan sekarang Pekim presentasi mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Nanti setelah itu dilanjut dari Pemat dengan tema yang sama. Saya kira tidak apa-apa ya. Justru malah kita tadi sudah saya sampaikan lebih banyak lebih banyak sudut pandang, lebih banyak referensi. Misalkan menulis mengenai sejarah turunnya Al-Quran dari teman-teman Pekim itu referensinya dari ini ya, dari misalkan dari tulisan As-Suyuti ya, Al-Itqan misalkan. Nah, terusan lebih banyak referensinya dari Al-Itqan, dari As-Suyuti. Terus misalkan dari Pemat sama dengan temanya sama, sejarah turunnya Al-Quran, tapi dia referensinya ya lebih banyak mengambil dari Al-Burhan ya, karya Az-Zarkashi. Ya, seperti itu. Jadi kita kita kasih tema yang sama. 2 orang membahas tema yang sama. Kan sangat memungkinkan di situ ada titik-titik perbedaan. Nah, tidak sama plek. Walaupun temanya sama, tapi nanti yang dibahas itu tidak sama plek ya. Kecuali kalau kerjasama, ngerjainnya bareng. Yang dikerjain sama ya, nanti sama jadinya. Tapi kalau ngerjain sendiri-sendiri, nanti itu di situ ada titik-titik perbedaan. Nah, di situ untuk menambah, untuk memperkaya teman-teman baik dari Pekim dan Pemat saling melengkapi. Intinya seperti itu. Ya. Atau di model begini, yang sekarang hari ini yang presentasi Pekim dulu, setelah itu Pemat. Besok minggu depan gantian, Pemat dulu, setelah itu Pekim ya. Nah, presentasinya yang pertama itu presentasi secara total ya, awal sampai akhir. Nanti yang presentasi kedua itu cukup mempresentasikan yang belum disampaikan. Nah, misalkan di titik mana yang belum disampaikan oleh tadi yang presentasi. Nah, itu tinggal menambahi saja yang kedua. Nah, supaya adil nanti yang pertemuan kedua gantian. Pemat dulu baru Pekim, besok gantian lagi Pekim baru Pemat. Nah, itu saya kira efektif seperti itu. Ya. Bagaimana teman-teman? Saya izin masuk lagi ya Pak. Kalau saya lebih setuju yang kedua, jadi mungkin hari ini Pekim dulu yang presentasi, terus abis itu Pemat. Nah, ketika tidak ada materi tambahan dari Pemat, berarti presentasi itu sudah selesai ya Pak. Tapi kalau ada materi dari Pemat, maksudnya tambahan materi dari Pemat, nanti Pemat akan menyampaikan gitu. Begitu pula nanti minggu selanjutnya gitu Pak. Iya, seperti itu aja. Jadi nanti sudah dihitung presentasi. Tapi ya jangan terus, wah sudah sama Pak. Saya sepertinya kalau sama plek itu kok ini ya, kemungkinannya sangat kecil sekali ya.
Walau bagaimanapun kalau mengerjakan sendiri-sendiri, tetap di situ ada sudut pandang yang lain yang belum disampaikan yang lain, ya. Saya kira seperti itu. Jadi apa namanya? Ada jadi begini, ya. Di Pekim mungkin ada yang belum dibahas, yaitu yang A misalkan. Dari sisi sini belum dibahas, ya. Dari sisi saya katakan, saya sebut A dan B, ya. Di Pekim itu sudah membahas mengenai B, tapi yang A belum dibahas, ya. Terus yang satu di Pemat itu sudah membahas yang A, yang B belum dibahas. Nah, itu bisa saling melengkapi, kan seperti itu. Dari Pekim mengambil apa namanya dari Pemat sisi mana yang belum ada, begitu juga Pemat mengambil dari Pekim sisi mana yang belum dibahas oleh masing-masing. Seperti itu. Saya kira mestilah ada perbedaan, walaupun sedikit itu adalah perbedaannya, tidak sama plek. Misalkan sama-sama membahas sejarah turunnya Al-Quran, ya. Di situ ada materi yang berbeda. Misalkan menurut ini tuh begini, ya. Menurut apa namanya? Menurut si tokoh A itu Al-Quran turun dalam tiga tahap misalkan, ya. Terus menurut tokoh B itu Al-Quran turun dalam 4 tahap misalkan. Nah, itu kan yang 3 tahap, mungkin 3 tahapnya sama, tetapi ada 1 tahap yang belum disampaikan karena referensinya berbeda, ya kan? Seperti begini, ya. Seperti begini. Misalkan ada tempo membaca Al-Quran, itu ada ulama berbeda, ya, pendapat. Yang satu tingkatannya ada 3, ya. Ada 3, yaitu tahqiq, ya. Tahqiq ini disamakan dengan tartil, ya. Apa namanya? Terus tadwir, hadir. Ada yang menyebut 4, ya. Tahqiq, tartil, tadwir, hadir. Seperti itu. Ada yang menyamakan tahqiq dengan tartil, ada yang menyendirikan. Nah, itu memperkaya wawasan kita, ya. Tidak untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling melengkapi. Baik, bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Gimana kalau dilalah bahasa Indonesianya apa? Kebetulan referensi yang dipakai sama. Kebetulan saja. Yang dibaca sama, tetapi kan nanti maka ada diusahakan kalau nulis ada apa namanya analisa, ya. Jadi tidak. Jadi begini, Quraish Shihab menyampaikan ini. Nah, kalian memberikan apa namanya tafsir sendiri, memberikan apa namanya memberikan analisa sendiri apa yang disampaikan Quraish Shihab. Nah, itu dari analisa itu mesti berbeda, ya. Ya. Kan seperti itu. Dulu Nabi menyampaikan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Maka ketika itu sahabat juga berbeda-beda penangkapannya, padahal pendengarannya sama. Perkataan dari Nabi ya sama, bareng, tetapi menangkapnya berbeda-beda. Begitu juga sama, referensinya sama. Itu kalau yang menganalisis, yang membaca dari orang yang berbeda bisa memunculkan pemahaman yang berbeda. Walaupun sama, juga tidak sama plek. Nah, intinya itu, tidak sama plek persis. Ya, kalau memang kebetulannya kalau sama plek ya tidak apa-apa. Ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak siapa? Mbak Tias tadi sebenarnya, ya. Ya tidak apa-apa. Berarti cukup itu dengan yang pertama tadi. Kalau memang
kepaksanya sama plek ya. Saya kira tetap ada sisi-sisi perbedaan. Masa satu artikel sama plek kan nggak mungkin ya. Hampir nggak mungkin. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau dari Pekim, misalnya masih pasti untuk tidak gabung, diganti hari Jumat bagaimana Pak untuk presentasi supaya tidak gabung? Kita jadwalnya Jumat kan? Iya, tetapi kalau misalnya Rabu kosong, itu bisa diisi dengan presentasi ulumul Quran. Siapa? Pekim? Iya, Maksudnya gimana? Akhirnya tidak gabung begitu? iya Pak. Nah, kalau Rabu itu jadwalnya ini malahan Pemat jadwalnya Rabu. Ini Pemat yang ikut gabung ini. Ya. Yang karena sebenarnya saya minta Rabu ya, Jumat itu agak ini kredit ya. Saya minta apa namanya? Rabu tapi di Pekim sendiri tidak bisa ya Rabu ya. Penuh jadwalnya tuh saya kemarin dikirim. Mas teman-teman Pekim sendiri. Tidak apa-apa ya. Emang keberatannya di mana? Sebenarnya cuma satu, menambah ini saja waktunya apa namanya ketambahan satu presentasi. Kalau memang nanti 100 menit kurang ya, enggak apa-apa apa namanya ditambahi 10 menit atau 15 menit tidak apa-apa. Kalau memang kurang 100 menit. Saya kira kalau cuma ketambahan satu presentasi tidak sampai lah ya. Tidak sampai terlalu lama. Kalau untuk daring itu saya kira tidak masalah kalau digabung. Yang masalah itu kalau luring PTM. Nah, nanti kita sesekali ada PTM ya. Kalau PTM nanti sesuai jadwalnya masing-masing saja. Saya itu ya, nih. Ini jadwal saya di UIN sendiri ya. Ini jadwal saya di UIN sendiri. Sebentar, saya bukakan. Belum ini. Belum kalau ada apa namanya tugas lain ya. Tugas karena tidak hanya ini, tidak hanya mengajar. Ini saya share ya. Coba. Nih. Ini ya. Sudah terlihat ya? Sebentar.
Ya. Ini ya. Udah lihat ya? Sudah, Pak. Ya. Ini Rabu ya. Rabu mana ini? Rabu ya. Rabu jam 12.30 ini ya. Yang Pemat Ulumul Quran. Dilihat ya, ini yang paling nomor 10 ini ya, yang paling bawah. Kan Rabu jam 12.30. Di sini itu ada sama ini. Yang nomor 4. Ya, nomor 4 ini. Di PAI. Rabu jam 12.30 tuh. Tabrakan, ya kan? Jumat juga sebenarnya sama. Jumat ada ini. Jam 10 ini ada jadwal saya sekarang. Ini bahasa Arab, Jumat jam 10. Ya. Jadi ya itu karena saya tidak tahu tiba-tiba disisipkan itu ya. Juga apa namanya tidak konfirmasi dulu sebenarnya. Saya yang menanyakan, Pak, saya kok ada jadwal di sini. Saya menanyakan, oh iya, katanya bersama Pak Munib katanya. Oh ya sudah, minta bantuan karena apa namanya butuh tenaga. Ya begitu ya. Mohon pengertiannya terima kasih. semuanya ya. Hah? Baik, Gimana? Pak, terima kasih, Pak. Ya, mohon pengertiannya semuanya ya. Yang penting apa? Yang penting kuliah tetap berjalan, tidak terlalu apa namanya, walaupun memang ada penggabungan ya, tapi tidak terlalu mengganggu. Intinya seperti itu. Paling tadi apa namanya, ada tambahan satu presentasi itu aja. Ya, kalau diskusi kan saya kira tidak apa tidak terlalu lama juga. Biasanya itu apa teman-teman mahasiswa biasanya jarang yang terus yang hanya sampai 10 orang itu jarang. Ya. Tapi kalau memang aktif semuanya belum merasa tuntas ya, aktif masih tanya terus, saya persilakan, nggak apa-apa ya. Saya prioritaskan. Artinya nanti kalau misal lebih dari 100 menit pun saya tidak apa-apa kalau memang belum tuntas ya. Kecuali kalau sudah tuntas ya. Begitu ya, mohon pengertiannya ya. Yang penting tidak terganggu. Artinya apa? Artinya tidak tabrakan dengan jadwal lain. Kalau begitu saya tidak mau. Artinya mengorbankan kalian, saya tidak mau. Akhirnya kuliah yang lain jadi terbengkalai karena bertabrakan dengan saya, ya kan? Nah, saya yang bertabrak-tabrakan sedikit ya tidak apa-apa. Ya. Saya apa namanya mengorbankan waktu sedikit tidak apa-apa. Ya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk PKIM, jika diadakan luring 3 kali pertemuan atau 4 pertemuan, bagaimana, Pak? Gimana? Jika dari PKIM ingin luring, itu 3 kali atau 4 kali pertemuan, bagaimana, Pak? Ingin luring? Iya, Pak. Oh ya, ya kalau 3 kali ya tidak apa-apa ya, 3 kali. Nanti apa namanya? Saya sampaikan ya. 3 kali. Udah banyak yang ini, Boh. Udah banyak yang sudah siap PTM. Ada apa sudah siap semua? Iya Pak, dari PKIM sendiri kemarin sudah melaksanakan kuliah secara luring. Jadi sebenarnya anak-anaknya itu sudah banyak yang dijemput gitu Pak. Jadi apa namanya mata kuliah Ulumul Quran ini kita juga pengen luring nggak hanya sekali begitu Pak. Dan kalau boleh itu kita pengen untuk mata kuliah Ulumul Quran kita pengen fokus dengan kelas kita gitu Pak. Jadi soalnya kan ini kan banyak, jadi kayak kurang gimana gitu Pak. Mohon maaf sekali Pak.
Ya, jadi kita agendakan 3 kali ya. Dalam 1 semester ya. Iya, Pak. Luring terus saya apa namanya? Saya mohon maaf karena juga ini juga kondisinya juga seperti ini ya. Kecuali kalau bisa menego Pak Munib. Nah, itu tidak apa-apa. Oh. Yang semester kemarin Pak Munif nggak ngisi, Pak. Sudah. Semester kemarin kan ada sama Pak Munif, nah itu diisi sama Pak Soleh. Sama siapa? Diisi sama Pak Soleh, kan ada 2 dosennya, Pak Soleh sama Pak Munif. Nah itu 1 semester full itu sama Pak Soleh, Pak Munif nggak ngampu. Sama sekali? Iya. Ya harusnya ya. Harusnya itu gantian ya. Harusnya aturannya itu gantian. Kecuali kalau asisten ya. Kalau asisten itu memang terserah dosennya mau disuruh asistennya terus ya itu tidak masalah. Tapi kalau tidak asisten itu tidak, kalau aturannya ya gantian ya. Ini kan relawan gampangannya ini relawan menggantikan Pak Munib, menggantikan secara pelaksanaan, tapi secara apa jadwalnya tetap tidak menggantikan, tetap berdua aslinya. Tapi dalam pelaksanaannya yang melaksanakan 1. Ya saya sih tidak apa-apa. Tapi ya tadi mohon maaf kalau minta luring terus ya. Saya mohon maaf karena jadwal saya sendiri sebenarnya sudah banyak. Ya ada yang tabrak-tabrakan juga seperti itu. Ya. Susunya kakak. Ya, bagaimana? Susunya beda ya. Nanti kita agendakan ya 3 kali lah atau 2 kali ya. Ya tidak sekali ya 2 kali apa 3 kali gitu ya. Ya, mohon pengertiannya. Mohon maaf Pak, mungkin dari pihak Pekim nanti bisa konfirmasi ke pihak Pemat supaya ya Bapaknya juga nggak bingung nanti cari jalan tengahnya itu seperti apa gitu Pak. Yang mengingat Bapak kan juga dosen, pasti jadwalnya juga banyak, terus pasti disempat-sempatkan juga ya Pak. Gitu. Jadi yang harus nyari jalan tengah antara Pekim sama Pemat mungkin Pak. Nanti saya bisa kerjasama atau saya bisa nanti chat ke PJ-nya Pekim Pak. Enaknya seperti apa gitu Pak. Ya. Atau mau dibuat begini. Jumat ini Pekim, Jumat depan Pemat, tetapi apa namanya? Atau bisa sesuai jadwal masing-masing, tetapi minggu ini Pemat, minggu depan Pekim, ya kan? Sekali presentasi 2, jadi Pekim sendiri, Pemat sendiri, tapi nanti sekali presentasi 2, jadi terhitung 2 pertemuan. Nanti mungkin agak molor sedikit, nggak apa-apa, ya kan? Begitu tidak apa-apa. Jadi 2 kali presentasi langsung 2. Oke. Mungkin nanti diskusi sama penanggung jawab sama Pemat gitu aja ya Pak, biar kita musyawarah terlebih dahulu baiknya gimana, dan nanti biar diambil jalan tengahnya gitu Pak, biar kita sama-sama enak gitu Pak. Oh ya, nanti disampaikan ke saya ya. Oke Pak. Ya, Oke Pak. Jadi saya kan memberikan opsi ya, yang terakhir yang saya sampaikan tadi begitu. Jadi sekali presentasi masuknya 2 minggu sekali, tapi sekali masuk itu langsung 2 presentasi. 2 kali sekali karena bergantian, minggu ini Pemat, minggu depan Pekim. Begitu, itu salah satu opsinya. Tadi yang lain ya tadi itu yang sudah saya sampaikan. Nanti silakan didiskusikan, nanti saya diberikan informasi, gitu ya. J, Pak. Nanti diinformasikan kembali Pak. Ya. Ambil pakai gelas. Ini Pak.
Ya, gimana? Ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Baik, Iya, Pak. ya. Baik, nanti silakan didiskusikan ya antar dua dua kelas dengan pengampu yang sama persis ya. Sama-sama dua pengampunya. Mata kuliahnya juga sama tetapi berbeda prodi ya. Nanti tolong didiskusikan, dikompromikan bagaimana baiknya nanti silakan disampaikan ke saya. Nanti juga yang penting antar tiga pihak ya. Saya terus teman-teman Pekim, teman-teman Pemat semuanya sepakat begitu ya. Semuanya sepakat. Begitu? Cukup? Iya Pak, sampun cukup. Cukup, Pak. Ya, saya kira pertemuan pertama ya kan kotak belajar ya. Saya kira cukup walaupun belum apa namanya? Belum beres. Belajarnya kan belum beres ya. Karena masih ada diskusi lanjut ya. Belum fix gitu. Nah, nanti sisa waktu ini silakan untuk diskusi tadi memfikskan apa namanya? Mengenai pelaksanaan perkuliahan semester ini. Begitu ya? Iya, Pak. Iya Ya. Pak. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Saya live ya. Oke, Pak.